Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang mempunyai kodam ular. Nah, seperti yang sudah yang pernah kita bahas, bahwa jenis-jenis kodam itu banyak sekali. Dan salah satunya adalah yang akan kita bahas ini nanti, yaitu kodam ular. Nah, menurut fungsinya, kodam ular itu mempunyai 4 fungsi yang utama. Yang pertama adalah sebagai pengasian. Jadi ini fungsi yang pertama. Biasanya orang yang mempunyai kodam ular itu cenderung sebagai pengasian atau untuk menarik supaya orang-orang itu semakin cinta kasih kepada orang tersebut atau semakin tresno asih kepada orang itu tadi. Kemudian fungsi yang kedua untuk kewibawaan. Ya, jadi orang yang mempunyai kodam ular itu mempunyai kecenderungan sebagai kewibawaan. Itu fungsi yang nomor 2. Kemudian fungsi yang nomor 3 adalah sebagai kepekaan, yang artinya untuk menambah kepekaan orang tersebut. Jadi ini bisa kepekaan batin dan juga bisa kepekaan yang lain, terutama untuk bisa menembus ke alam-alam gaib. Itu juga termasuk fungsi daripada orang yang mencari kodam ular. Kemudian fungsi yang nomor 4 adalah sebagai pagar gaib. Nah, ini untuk fungsi yang nomor 4, yaitu sebagai pagar gaib, yang tujuannya adalah untuk memagari orang tersebut supaya apa? Kalau ada kiriman-kiriman energi negatif dari luar, itu bisa ditangkal dengan kodam itu tadi. Nah, masalah berhasil atau tidaknya, seumpama untuk menangkal santet, teluh ataupun guna-guna, lah itu tergantung besar atau tingkatan daripada kekuatan kodam ular itu tadi. Nah, kemudian orang-orang yang mempunyai kodam ular itu juga mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama, cirinya adalah biasanya orangnya itu pendiam. Jadi ini seperti sifat daripada ular. Ular itu cenderung diam. Nah, tetapi diamnya ular ini, kalau sudah terpaksa ataupun ada ancaman, itu dia sudah diamnya adalah siap-siap. Jadi dia siap-siap untuk menyerang sebenarnya. Jadi ini ciri-cirinya adalah orangnya itu pendiam. Kemudian kalau ngomong itu sedikit, tetapi biasanya itu pedes ngomongnya. Nah, ini ciri orang yang mempunyai kodam ular. Kemudian ciri yang nomor 2, kalau orang yang mempunyai kodam ular ini tidak kuat, maka cenderung orang tersebut itu biasanya malas. Ya, seperti sifatnya ular, sehabis makan biasanya lama itu ya diam, malas ya, semacam itu. Kemudian juga makannya, jadi makan daripada orang yang mempunyai kodam ular itu cenderung memang tidak teratur. Di samping malas, biasanya ini kalau yang tidak kuat loh ya. Karena apa? Kadang ada orang yang disetir sama kodam itu ada. Tetapi kalau orang yang mempunyai kodam itu tadi kuat, artinya bisa mengendalikan kodamnya, maka sebenarnya aman. Efek yang saya sebutkan tadi seperti malas itu bisa diatasi. Kemudian kurang makan itu juga bisa diatasi.
Kemudian juga mempunyai daya. Ini yang nomor 3. Cirinya adalah mempunyai daya pengasih yang besar. Nah, terutama orang-orang yang mencari kodam ular atau pengen mendapatkan kodam ular, ini tujuannya ini. Daya pengasihnya itu memang besar kalau kodam ular. Dan cenderung orang yang mempunyai kodam ular ini tadi, itu cara berbicaranya, itu ketika memang sudah berbicara, itu bulet, licin cara berbicaranya itu. Cara merayu sangat jago. Nah ini. Jadi orangnya kalau sudah merayu ini sangat jago. Maka tidak heran tujuannya adalah sebagai daya pengasih itu tadi. Kalau orang mempunyai kodam ular. Kemudian ciri yang nomor 4 adalah orangnya cenderung agak dingin. Nah, dinginnya orang yang mempunyai kodam ular itu dingin yang angker. Jadi agak mistis, angker orangnya. Dingin. Karena ini juga sesuai dengan sifat ular. Coba panjenengan kalau melihat ular ini bagi orang-orang umum ya, yang umum ini. Biasanya kan agak takut gimana diam-diam menakutkan kan semacam itu. Nah, ini hampir sama sebenarnya. Jadi ciri orang yang mempunyai kodam ular itu juga cenderung agak dingin. Karena apa? Orang dengan kodam itu sebenarnya keselarasan. Jadi kodam itu mau ikut kepada orang tersebut itu kalau energinya selaras. Makanya tidak heran kalau orang yang mempunyai kodam ular ya sifatnya selaras dengan sifat ular sebenarnya. Jadi itu tadi ciri yang nomor 4, cenderung agak dingin. Nah, kemudian ciri yang nomor 5 itu orangnya cenderung penyendiri ya, introvert ya, penyendiri orangnya. Jarang sekali mau bergaul dengan orang lain kecuali memang punya target-target tertentu. Tapi ketika sudah keluar dari keramaian, cenderung orangnya itu suka menyendiri. Nah, ini ciri yang nomor 5. Kemudian ciri yang nomor 6, orang yang mempunyai kodam ular itu biasanya cenderung egois dan mementingkan dirinya sendiri. Nah, ini. Jadi cenderung orangnya itu egois. Nah, biasanya juga kalau orang lain itu biasanya itu mementingkan sesuatu. Nah, orang yang mempunyai kodam ular itu tidak. Dia tidak mau mementingkan orang lain dulu, tidak mau. Harus dirinya dulu yang dipentingkan itu. Yang diutamakan itu dirinya dulu. Makanya orangnya cenderung egois dan semau gue. Nah, itu yang nomor 6. Kemudian ciri yang nomor 7, orang yang mempunyai kodam ular itu cenderung emosi. Jadi emosinya itu, tetapi emosi di sini yang saya maksud itu dipendam di dalam hati. Kalau kodam harimau, ya kalau kodam harimau itu kan cenderung kalau emosi meledak. Tetapi kalau kodam ular itu dia kadang-kadang emosi, ya, tapi dipendam dulu di dalam hatinya, itu dongkol dulu. Jadi kok semacam ada ancaman ke depan, oh titenono gue, nah, semacam itu. Awas nanti kamu lah, tapi dipendam dulu dalam hati. Emosinya semacam itu kalau orang yang mempunyai kodam ular. Kemudian ciri yang selanjutnya yang nomor 8, biasanya dalam percintaan itu cenderung orangnya memang romantis, kemudian sangat harmonis, kemudian juga sangat kuat dalam hal gairah asmara, atau bisa dikatakan untuk gairah seksnya itu cenderung tinggi. Ini kalau orang yang mempunyai kodam ular. Nah, keromantisan dan juga
hal percintaannya itu, meskipun ini romantis, tetapi di dalam keromantisan dalam bercinta itu tadi cenderung ada teka-teki yang disembunyikan. Nah, ini yang memang beda dengan romantisnya kalau orang-orang umum. Jadi semacam seperti dibuat-buat, ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi dia itu mencintai seseorang, tetapi ada sesuatu yang disembunyikan sebenarnya. Jadi tidak bisa 100% tulus semacam itu, tidak. Atau kalau orang umum kan kalau romantis juga romantis wajar ya. Tapi kalau orang punya kodam ular itu seperti ada teka-teki yang disembunyikan. Nah itu. Kemudian yang nomor 9, gairah daripada orang yang mempunyai kodam ular ini, terutama gairah nafsunya itu sangat besar. Nah itu yang nomor 9. Jadi mempunyai gairah atau nafsu itu sangat besar. Kemudian ciri yang nomor 10, cenderung orangnya itu dingin, angker, dingin, kemudian pendendam. Di samping itu juga rata-rata kejam orangnya. Kelihatan dingin, pendendam, tetapi kalau ada kesempatan untuk melampiaskan dendamnya itu, orangnya cenderung kejam. Nah, ini kalau orang yang mempunyai kodam ular. Kemudian ciri yang selanjutnya yang nomor 11 adalah pandangan matanya itu tajam. Tetapi tajamnya ini tadi itu tidak wajar. Dia itu seperti memikat orang tersebut, kemudian penuh gairah cinta, dan seperti yang saya katakan tadi itu menyimpan kekejaman. Jadi di dalam pandangan matanya itu dan di dalam memikat dengan penuh cinta itu tadi juga tetap itu menyimpan kekejaman di dalam hatinya. Makanya kalau orang bercinta atau orang suka dengan orang mempunyai kodam ular, harus berhati-hati sekali. Ada kesalahan sedikit nanti bisa fatal akibatnya. Karena apa? Yaitu tadi, orangnya cenderung kejam. Kemudian ciri yang nomor 12, ini yang terakhir, orang yang mempunyai kodam ular itu cenderung tega. Jadi ini tidak mandang bulu teganya ini. Kadang sama teman ataupun keluarga terdekat sendiri, kalau memang sudah menyakiti hati dan perasaan orang yang mempunyai kodam ular, itu cenderung tega orangnya. Nah, jadi itu bahasan kita kali ini mengenai ciri-ciri orang yang mempunyai kodam ular atau didampingi kodam ular. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo silahkan panjenengan tulis komentar mengenai mungkin panjenengan atau punya pengalaman tentang orang-orang yang mempunyai kodam ular. Silahkan saja panjenengan tulis di kolom komentar. Matur nuwun sanget, dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.